Setelah ujian berat yang menimpa kaum muslimin dalam perang Uhud, bara permusuhan dari berbagai kabilah Arab kembali menyala. Kewibawaan kaum muslimin saat itu tampak merosot di mata bangsa Arab, sehingga banyak kabilah berusaha memanfaatkan situasi tersebut demi kepentingan mereka sendiri. Namun Nabi bertindak cepat dan tegas. Dengan sistem intelijen yang tersebar luas di seluruh jazirah Arab, beliau berhasil mengendus setiap rencana jahat kabilah-kabilah Arab tersebut. Dalam rentang tahun ketiga hingga awal tahun kelima Hijriah, beliau memimpin setidaknya sekitar 6 operasi militer untuk menumpas ancaman sebelum sempat mencapai Madinah. Serangkaian kemenangan kecil ini menjadi penawar luka setelah kekalahan di Uhud, sekaligus menegaskan bahwa kekuatan Islam belum sepenuhnya padam. Di antara operasi militer tersebut adalah operasi yang menargetkan Bani Nadir, salah satu kelompok Yahudi yang tinggal di Madinah. Setelah mengetahui bahwa mereka melanggar perjanjian dengan berkonspirasi untuk membunuh beliau, segera Nabi memutuskan untuk melakukan kampanye militer guna menyingkirkan mereka. Beliau memberi tenggat 10 hari untuk keluar dari Madinah, namun kelompok Yahudi tersebut menolak sehingga Nabi mengepung mereka. Setelah 2 minggu pengepungan, akhirnya Bani Nadir menyerah dan keluar dari Madinah sambil membawa harta dan merusak rumah-rumah mereka agar tidak dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Kelompok Yahudi itu nantinya menyebar ke berbagai penjuru jazirah Arab, dengan mayoritas mereka memilih Khaybar sebagai markas baru. Setibanya di Khaybar, para pemimpin Bani Nadir yang dendam kepada Nabi segera berkumpul dan mulai menyusun rencana besar untuk membinasakan Muslim Madinah. Dalam serangkaian pertemuan rahasia, mereka merencanakan invasi besar-besaran ke Madinah yang melibatkan sebanyak mungkin suku-suku Arab, terutama dari Quraisy, Najd, dan Kinana. Sebagai upaya awal, mereka membentuk sebuah delegasi untuk melobi pemuka suku-suku Arab yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab. Langkah pertama mereka adalah mendatangi suku Quraisy di Makkah yang merupakan musuh utama Muslim Madinah. Bagi Quraisy, kehadiran Islam telah mengguncang 2 pilar utama kekuasaan mereka, jalur perdagangan menuju Syam dan sistem penyembahan berhala yang merupakan 2 sumber utama kekuatan ekonomi dan pengaruh spiritual mereka di Jazirah Arab. Ketika tiba di Makkah, para pemimpin Quraisy segera mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, tempat para pembesar kota biasanya bermusyawarah. Di sana, mereka mendengarkan dengan seksama paparan rencana besar delegasi Yahudi tersebut, yaitu akan menyatukan berbagai suku-suku Arab dalam satu serangan besar guna melenyapkan Islam untuk selamanya. Setelah diskusi panjang, para pemimpin Quraisy pun menyambutnya dengan senang hati. Pasca merampungkan urusan mereka di Makkah, delegasi itu melanjutkan ke Ghatafan dan menyeru mereka seperti halnya Quraisy. Ajakan itu juga disambut baik dengan beberapa poin kesepakatan yang salah satunya adalah Ghatafan sepakat mengirim 6.000 pasukan dengan imbalan seluruh hasil kebun kurma Khaybar selama setahun. Selanjutnya, para delegasi Yahudi itu pun lanjut berkeliling ke berbagai kabilah Arab dengan ajakan yang sama. Singkatnya, mereka berhasil mengumpulkan kekuatan sekitar 10.000 pasukan gabungan dari Quraisy, Ghatafan, dan suku-suku Arab lainnya, jumlah yang lebih banyak daripada seluruh penduduk Madinah termasuk wanita, anak-anak, dan orang tuanya. Setelah itu, koalisi tersebut atau yang disebut dengan Ahzab mulai bergerak serentak menuju Madinah sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama. Sementara itu di Madinah, ketika Nabi menerima informasi rinci terkait pasukan Ahzab baik dari segi jumlah, pemimpin hingga waktu keberangkatannya, beliau pun segera mengadakan rapat darurat bersama para sahabat Muhajirin dan Ansor. Karena tujuan utama pasukan Ahzab adalah menyerang Madinah, fokus pembahasan dalam rapat itu pun tertuju pada satu hal, bagaimana cara terbaik menghadapi koalisi tersebut. Apakah kaum muslimin sebaiknya keluar menghadapi musuh di luar kota seperti yang mereka lakukan pada perang Uhud atau bertahan di dalam Madinah? Setelah melalui pertimbangan yang matang, Nabi bersama para sahabat memutuskan bahwa kaum muslimin akan bertahan di dalam kota. Keputusan ini diambil karena jumlah pasukan Madinah hanya sekitar 3.000 orang, sementara musuh datang dengan kekuatan yang berlipat ganda. Selain itu, di antara kaum muslimin terdapat pula sekelompok orang munafik yang tidak bisa diandalkan saat perang berkecamuk. Saat itu, disepakati bahwa wilayah utara Madinah akan dijadikan garis pertahanan utama, sebab di sanalah satu-satunya celah terbuka yang memungkinkan pasukan berkuda musuh untuk masuk ke kota. Namun, satu masalah tersisa,
bagaimana mempertahankan Madinah dari pasukan musuh yang jauh lebih besar dengan persenjataan lengkap. Di tengah diskusi itulah, Salman Al-Farisi berdiri mengajukan sebuah gagasan yang belum pernah dikenal bangsa Arab sebelumnya. Dengan penuh keyakinan ia berkata, "Wahai Rasulullah, di negeri kami, Persia, jika kami khawatir akan diserang, kami menggali parit besar atau khandak di sekeliling kota untuk melindungi diri." Nabi pun kagum dengan usul tersebut dan segera beliau menyetujuinya. Semua sahabat saat itu sepakat melaksanakan rencana pertahanan yang disusun sebagai berikut. Pertama, kaum muslimin tetap bertahan di Madinah dan tidak keluar menyongsong pasukan Ahzab. Kedua, garis pertahanan utama ditempatkan di bagian utara kota di depan Gunung Sila, dengan gunung tersebut menjadi pelindung alami di belakang barisan muslimin. Ketiga, digali parit besar dan dalam di sepanjang garis depan sebagai penghalang kuat antara pasukan muslim dan Ahzab. Keempat, kaum wanita, anak-anak dan orang tua dipindahkan ke benteng-benteng yang kuat dan aman, jauh dari jangkauan musuh, agar mudah dijaga, terutama karena kaum Yahudi Bani Quraizah yang tinggal di dalam kota tidak dapat sepenuhnya dipercaya. Kelima, patroli malam ditugaskan menjaga kota sepanjang malam hingga fajar menyingsing. Setelah keputusan dibuat, kaum muslimin segera melaksanakan rencana tersebut dengan penuh semangat. Secara strategis, pilihan untuk menempatkan pasukan di utara Madinah adalah keputusan yang paling tepat. Wilayah itu merupakan satu-satunya sisi terbuka kota tanpa pelindung alami yang berupa dataran luas yang bisa dilalui pasukan berkuda musuh. Sedangkan sisi timur dan barat kota terlindungi oleh dataran lava atau Harrat, dan sisi selatannya dilindungi oleh pegunungan, perumahan dan kebun kurma yang sulit ditembus. Nabi pun memerintahkan agar penggalian parit dimulai dari Harratul Wabrah di barat, kemudian membentang lurus di depan Gunung Sila hingga mencapai Harratul Wakim di sisi timur kota. Beliau menugaskan setiap 10 orang untuk menggali sekitar 20 meter dengan secepat mungkin. Panjang keseluruhan parit mencapai sekitar 5 km dengan kedalaman 3 meter dan lebar 4-5 meter sehingga menjadikan kuda tidak bisa melompatinya. Dengan demikian, seluruh bagian utara Madinah kini terlindungi oleh benteng yang berupa parit besar. Saat itu, Nabi sendiri turun menggali parit bersama para sahabat, bekerja tanpa henti meski dalam kondisi kelaparan. Meski menghadapi semua kesulitan itu, pekerjaan penggalian tetap berjalan dengan baik. Proyek besar itu berlangsung selama 2 minggu, hingga akhirnya parit selesai digali dengan sempurna, tepat sebelum pasukan Ahzab tiba di Madinah. Pada Maret 627 Masehi, bertepatan dengan Syawal 5 Hijriah, pasukan Ahzab datang dari segala penjuru hingga berkumpul mengelilingi Madinah. Saat itu, Quraisy sendiri berhasil menghimpun 4.000 pasukan dengan komando utama berada di tangan Abu Sufyan bin Harb. Di sisi lain, Ghatafan mempersiapkan 6.000 pasukan di bawah 4 pimpinan besar. Uyainah bin Hisan memimpin Bani Fazarah, Talhah bin Khuwailid memimpin Bani Asad, Mas'ud bin Rukhailah memimpin Bani Ashja, dan Al-Haris bin Auf memimpin Bani Murrah. Adapun dari pihak Muslim, beberapa sumber menyebut jumlah mereka pada peristiwa itu mencapai 3.000 prajurit, tetapi Ibnu Hajar dalam Jawami'us Sirah menyatakan bahwa jumlah efektif pasukan Muslim tidak melebihi 900 orang, terutama setelah banyak kaum munafik menarik diri ketika keadaan memburuk. Ketika pasukan Ahzab melihat parit besar yang digali kaum muslimin, mereka terkejut dengan strategi bertahan yang belum pernah dikenal sebelumnya. Mereka pun hanya bisa berputar-putar di dekat parit dengan penuh amarah sambil mencari-cari titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Sementara itu, pasukan muslim di seberang terus-menerus mengawasi gerakan mereka dan juga melontarkan anak panah agar tidak sampai mendekati parit, apalagi melewatinya atau menimbun tanah lalu menjadikannya sebagai jalur penyeberangan. Dalam waktu bersamaan, Huyai bin Akhtab menyelinap dan menyamar menuju perkampungan Yahudi Bani Quraizah di bagian selatan Madinah untuk membujuk pemimpin mereka agar berkhianat kepada Nabi. Huyai pun berhasil menghasut mereka dengan kata-kata manis, membangkitkan semangat permusuhan terhadap kaum muslimin, dan meyakinkan mereka bahwa kemenangan pasukan Ahzab sudah pasti. Ketika berita ini sampai kepada Nabi, beliau segera memerintahkan untuk merahasiakannya agar tidak menimbulkan kepanikan di kalangan muslimin. Untuk memastikan kebenarannya, beliau mengutus Sa'ad bin Mu'az bersama beberapa sahabat menemui pemimpin Yahudi Bani Quraizah.
Namun mereka menolak dengan sombong dan berkata dengan nada mengejek, "Kami tidak punya perjanjian dengan Muhammad." Saat mencoba menasihati mereka agar tidak mengulangi nasib Bani Nadir, tetapi mereka bersikeras untuk berkhianat. Menyadari hal itu, saat kembali kepada Nabi dan berkata singkat, "Adal dan Qarah," yang artinya orang-orang Yahudi itu seperti Bani Adal dan Qarah yang telah melanggar perjanjian sebelumnya. Dengan demikian, Nabi telah memastikan bahwa Bani Quraizah benar-benar berkhianat dan bergabung dengan pasukan Ahzab. Sebelum pengkhianatan ini, pasukan Ahzab hanya terbatas pada patroli berkuda di sekitar parit. Setiap kali mencoba mendekat, mereka dihujani anak panah hingga tak satu pun berani menyeberang. Namun setelah mendengar kabar pengkhianatan Yahudi Bani Quraizah, mereka pun menggandakan patroli siang dan malam tanpa henti, menjadikan pasukan muslimin dilanda kelelahan dikarenakan harus berjaga tanpa tidur dan menahan lapar dan dingin dengan jumlah yang jauh lebih sedikit. Meski parit melindungi mereka, ancaman dari dua arah membuat keadaan semakin genting. Di saat itulah, orang-orang munafik yang berada di barisan pasukan muslim mulai menunjukkan pembangkangan. Mereka berkata sambil mengejek, "Kemarin Muhammad berjanji kepada kami bahwa kami akan mengambil harta simpanan Kisra dan Kaisar. Sementara pada hari ini tidak ada satupun di antara kami yang merasa aman terhadap dirinya, sekalipun hanya untuk buang hajat." Ucapan mereka menebar ketakutan dan keputusasaan di barisan pasukan muslim, hingga sebagian dari mereka bahkan mencoba untuk melarikan diri dengan alasan ingin melindungi rumah dari serangan Yahudi. Aktivitas kuda-kuda Ahzab pun semakin intens, hingga pada suatu hari, beberapa prajurit Quraisy yang dipimpin oleh Amr bin Abdul Wud dan Ikrimah bin Abu Jahal menemukan celah sempit di parit dan berhasil melewatinya. Ali bin Abi Thalib bersama beberapa orang muslim pun langsung mengepung daerah tersebut. Setelah itu, muncul Amr bin Abdul Wud, kesatria paling ditakuti di Arab, menantang duel siapapun dari pihak muslimin. Ali bin Abi Thalib pun maju menjawab tantangannya. Setelah perdebatan singkat, duel pun terjadi. Pertarungan antara dua jagoan berlangsung dengan seru, hingga pada akhirnya Ali berhasil mengayunkan tebasan yang menewaskan Amr seketika. Merasa terdesak, pasukan Quraisy yang lain terjun ke parit, melarikan diri dalam keadaan panik. Pertempuran kecil itu pun berakhir dengan kemenangan telak kaum muslimin. Quraisy yang melihat semangat kaum muslimin mulai melemah juga mengirimkan pesan kepada Bani Quraizah agar menyerang dari belakang. Mereka pun bergerak menyerang benteng-benteng tempat wanita dan anak-anak muslim berlindung. Salah satu dari mereka mencoba memata-matai dan memprovokasi para wanita, namun segera tewas di tangan Safiyah bin Abdul Muttalib. Tindakan berani itu membuat pihak Yahudi mengira benteng tersebut dijaga oleh pasukan bersenjata, sehingga mereka mengurungkan niat untuk menyerang. Di tengah keputusasaan tersebut, muncullah secercah harapan. Nu'aim bin Mas'ud, salah satu tokoh dari Ghatafan, secara diam-diam memeluk Islam dan siap membantu Nabi untuk melemahkan pasukan Ahzab. Nu'aim pun memulai misinya dengan mendatangi Bani Quraizah yang telah lama bersahabat dengannya. Ia berkata dengan lembut kepada mereka, "Kalian tahu aku orang yang jujur dan dekat dengan kalian." Setelah mendapat kepercayaan mereka, ia mulai menanamkan keraguan dan perpecahan di antara Bani Quraizah dan pasukan Ahzab. Ia berkata, "Sesungguhnya Quraisy dan Ghatafan tidak sama dengan kalian. Negeri ini adalah negeri kalian, disinilah harta, rumah dan keluarga kalian, sedangkan mereka datang hanya untuk memerangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Jika mereka melihat kesempatan menang, mereka akan memanfaatkannya, tetapi bila keadaan berbalik, mereka akan kembali ke negeri mereka dengan meninggalkan kalian sendiri menghadapi Muhammad. Kalian tidak akan sanggup menghadapi Muhammad sendirian jika kalian ditinggalkan." Ucapan Nu'aim membuat Bani Quraizah panik dan saling berpandangan cemas. Melihat hal itu, Nu'aim menambahkan, "Jangan berperang bersama pasukan Ahzab sebelum mereka memberi kalian jaminan 70 orang tokoh mereka sebagai sandera, agar kalian tidak ditinggalkan sendirian." Bani Quraizah menganggap saran Nu'aim sangat masuk akal dan langsung menerimanya. Setelah rencananya di Bani Quraizah berhasil, Nu'aim mendatangi pasukan Ahzab. Ia berkata, "Kalian tahu aku di pihak kalian dan memusuhi Muhammad." Mereka pun mengiyakan. Nu'aim lalu memperingatkan mereka, "Bani Quraizah meminta sandera dari kalian, tapi itu hanyalah tipu daya. Mereka berencana menyerahkan sandera itu kepada Muhammad untuk menebus kesalahan mereka. Karena itu jangan kirim siapapun jika mereka meminta." Para pemimpin Ahzab pun mempercayainya sepenuhnya.
Kabar dari Nuaim tersebut membuat pemimpin Quraisy gelisah. Untuk memastikan kebenarannya, mereka mengirim utusan ke Bani Quraisyah agar bersiap menyerang bersama. Namun Bani Quraisyah menolak dengan alasan adanya larangan berperang di hari Sabtu dan meminta sandera sebagai jaminan. Mendengar itu, Quraisy menolak memberi sandera, meyakini bahwa Nuaim benar. Sebaliknya, Bani Quraisyah pun menganggap sekutu mereka tidak bisa dipercaya dan menolak berperang tanpa jaminan. Perselisihan di antara mereka pun pecah. Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi Bani Nadir, berusaha memperbaiki keadaan, namun semua usahanya gagal total. Setelah persekutuan dengan Bani Quraisyah runtuh, pasukan Ahzab pun mulai kehilangan semangat. Pengepungan yang berlangsung hampir 1 bulan sama sekali tidak menghasilkan apapun. Keletihan, keputusasaan dan rasa jenuh mulai merasuki barisan mereka sebab lamanya perang karena biasanya peperangan di antara bangsa Arab hanya berupa bentrokan bersenjata singkat yang berlangsung tidak lebih dari sehari. Selain itu, cuaca buruk semakin memperburuk keadaan. Angin kencang menerpa perkemahan pasukan Ahzab, merobohkan bangunan dan memadamkan api dimanapun menyala. Melihat kondisi itu, Abu Sufyan mengumpulkan para pemimpin Ahzab dan memutuskan untuk mundur. Dengan ini, maka berakhirlah penderitaan panjang yang menimpa Muslim Madinah. Adapun dari pihak Yahudi Bani Quraisyah, ketika mereka mendengar bahwa pasukan Ahzab mundur, mereka mencoba menghubungi Nabi untuk berdamai dan meminta maaf atas pengkhianatan mereka. Namun Nabi menolak tegas permintaan tersebut hingga akhirnya mereka diadili dan dijatuhi hukuman mati. Perang Khandaq atau Ahzab bukan merupakan peperangan yang melibatkan bentrokan pasukan dengan skala besar, tetapi lebih kepada perang urat syaraf. Meski demikian, dalam sejarah Islam, ini adalah perang yang sangat menegangkan. Perang ini memberi kesan bahwa kekuatan sebesar apapun yang ada di Arab tidak akan sanggup melumat kekuatan Islam yang sedang mekar di Madinah. Sebab itu, tatkala pasukan Ahzab pulang, Nabi bersabda, "Sekarang kitalah yang ganti menyerang mereka, dan mereka tidak akan menyerang kita, kitalah yang akan mendatangi mereka."